Ikan Arona. Assalamualaikum pemirsa. Baik, ketemu lagi di channel Suprayitno. Di sini saya akan membahas tentang tips bagaimana memilih senar, tarikan, dan simpul. Oke, sebelum saya jelaskan lebih jauh, tolong untuk di subscribe, like, share jika ilmu ini bermanfaat, dan komen jangan lupa. Oke, terima kasih. Kita mulai. Oke, di sini yang pertama saya bahas adalah tips memilih senar ya. Senar itu biasanya dilihat dari diameter ya, diameter dan ketebalan. Ada serat-serat di dalam pembuatan dalam senar itu. Biasanya senar-senar yang biasa itu tidak ada serat-seratnya ya. Biasanya senar-senar yang bermerek itu memiliki serat. Nah itu kita harus biasa sesuaikan dengan budget kita, dan biasanya itu adalah hal yang paling penting. Oke, yang selanjutnya biasanya kita melihat dari diameter. Oke, diameter senar itu yang ada di kita biasa familiar itu biasanya 5. Ketebalannya adalah 0,62, 0,64, 0,65, 0,66 dan 0,68. Tapi yang saya sering lihat dan biasa sering gunakan itu adalah 0,66 dan 0,68. Oke, saya bahas yang dua aja, 0,66 dan 0,68. Oke, yang 0,6 dulu ya. 0,6 itu biasanya dia itu lebih kecil ketebalannya daripada 0,68. Jelas. Kelebihannya itu dia biasanya lebih mantul, istilahnya lebih lentur dari 0,68. Soalnya 0,6 ini biasanya kalau bagusnya itu tuh kita biasanya main netting ataupun kembalikan smash ya. Biasanya karena senar ini lentur nih, saya dari senar ini yang saya pakai ini 0,66. Jadi bawaan dari raket ini. Itu saat kita kembalikan smash, kita nahan aja, bola itu udah langsung balik. Misalnya tahan smash tuh bola langsung balik nih. Ataupun kita main net, kita nggak terlalu mengayunkan tangan, tapi kita nahan aja, main net, gitu udah langsung balik. Nah itu kelebihan dari 0,6. Nah, kelemahannya 0,66 ya. Kelemahannya biasanya gampang putus. Kenapa? Karena dia lebih tipis. Karena lebih tipis biasanya kalau kita salah pukul ataupun kok kita biasanya ada lem-lem yang tidak rapi ataupun yang tajam. Nah itu kadang itu yang gampang menggores raket senar kita ya, biasanya seperti itu. Oke. Nah itu tadi kelebihannya lebih lentur, enak. Oke, untuk sekarang yang 0,68 biasanya lebih tebal. Oke, kita emang lebih tebal. 0,68 kalau saya pernah pakai yang 0,68 itu untuk bola-bola kontrol itu lebih stabil ya. Biasanya kita pukul bola kontrol, untuk mengontrol bola bagaimana itu lebih stabil karena gampang dikendalikan, karena itu kekuatannya ada di pergelangan tangan kita kan, jadi kita gampang mengolah bola datang seperti apa. Nah itu kelebihannya, dan kelebihan lagi tidak gampang putus itu ya, karena ya seperti tadi bilang dia lebih tebal. Kelemahannya pasti kita susah untuk main bola net, jadi kita harus benar-benar kekuatan tangan itu kita harus latih. Oke, nah, nanti tips-tips untuk kekuatan tangan kita review lagi. Oke. Dan itu tadi dari senar ya, segi senar. Sekarang segi tarikan. Kita mulai tarikan kita mulai aja ya, range-nya 25-27. Biasanya tarikan range 25-27 nih pernah saya punya, biasanya kalau pemain saya ada 2 raket ataupun 3 raket cadangan ya. Soalnya kita kalau main di tempat lain kita tidak tahu bola itu seperti apa. Nah, pernah saya main di daerah Kalideres, main dengan teman-teman ya. Itu saya main dengan bola bola kedut, bola yang lambat. Jadi begitu saya coba pakai dengan yang tarikan 29, ternyata itu sangat sulit mengontrol bola. Soalnya kita mukul seperti tidak bertenaga. Nah, sepertinya itu. Akhirnya saya ganti dengan yang tarikan 27, ternyata lebih enak. Nah, jadi kalau kita punya
lawan atau lawan kita bermain atau teman-teman kita yang main bareng itu dengan dia biasa memakai kok yang kedut atau kok lambat, berarti kita harus menyesuaikan tuh. Jadi kita ganti raket yang atau yang kita pakai yang lebih tarikan 25 27. Oke. Terus tarikan 28. Tips tarikan 28 ini bukan tarikan yang sebenarnya tarikan yang proporsional. Tarikan proporsional di sini bukan tarikan yang sangat sering digunakan, sedang-sedang aja, mau bola kontrol mau bola smash ataupun ini tarikan 28 itu yang standar istilahnya ya. Kita itu udah standar pasti ya, bisa plus bisa minus semuanya bagus. Oke, yang tarikan 29 30 yang 2 kali 9. Adapun ya ada juga yang raket tarikan 30 ke atas sampai 32, tapi kan disesuaikan dengan frame raketnya ya, spesifikasinya raketnya yang mungkin yang bagus ataupun yang speknya itu bisa tarik sampai 35 sampai ini. Ya, saya yang tarikan 29 atau 30 sampai 30. 29 30 itu biasanya orang-orang itu memasangnya sangat suka. Pertama bunyinya lebih garang. Nah, orang kan suka bunyi tung-tung kalau mukulnya ini. Tapi kita harus sesuaikan lagi. Tarikan 29 30 kalau kita tidak mempunyai power itu seperti kita memukul sama papan. Bola ada kayak papan kita pukul tak gitu. Nah, jadi saran saya kalau yang namanya yang menyesuaikan dengan power kita. Soalnya kalau tarikan 29 atau 30 power kita tidak ada nih, smashan kita pun akan jadi tidak bertenaga. Jadi memperlambat kayak tidak ada daya pantul istilahnya ya. Kalau kita lihat aja kan semakin kencang senar yang ditarik nih, semakin kencang itu daya pantulnya itu tidak ada. Jadi kalau kita tidak punya power nggak akan kuat. Jadi kalau untuk menyesuaikan dengan power kita yaitu tadi kita pakai yang lebih di bawahnya seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke simpul. Oke. Yang simpul 2. Nah, biasanya ada di simpul 2 ada di ujung biasanya sama di atas ya. Ujung sama atas biasanya. Nah, itu simpul 2 kelebihannya. Yang pertama kelebihannya itu senar tidak gampang putus. Oke. Yang kemudian senar tidak gampang putus kalau kita memukul bola itu lebih stabil, tapi juga ingat kelemahan ada di simpul 2 itu yang pertama itu senar antara tarikan atas atau tarikan yang samping itu tidak rata karena daya waktu pemasangan itu karena lebih cepat. Karena pemasangan simpul 2 itu kalau saya lihat di toko-toko pemasangan itu dia memasang dirakit terlebih dahulu nih. Dirakit terlebih dahulu baru ditarik. Jadi kestabilan antara benangnya senar yang atas, senar yang horizontal dan vertikal itu di sini kadang 28, di sana 27. Nah, itu tidak stabil. Dan yang kedua, biasanya setelah tarik simpul 2 itu setelah 2 minggu atau 3 minggu atau beberapa kali kita main, daya tarikan kita itu bisa turun. Jadi yang pertama kita tarik 27, 28 atau 29 itu bisa turun satu tingkatnya di tarikan 29 turun di 28 atau beberapa itu main karena ke 27. Nah, kenapa sebabnya ya? Karena tadi tidak stabil ya. Nah, itu di simpul 2. Terus simpul 4. Nah, simpul 4 yang saya tahu itu simpul 4 biasanya ada di ujung 1, di ujung 1 2 3. Nah, simpul 4 pasti lebih mahal karena pemasangannya lebih lama. Kenapa pemasangan lama? Atau yang simpul 4 versi WWF ya, itu dia masaknya satu senar di mesin, jadi ngerakitnya di mesin. Kalau simpul 2 tadi kita rakit dulu baru tarik. Nah, kalau ini satu pasang langsung tempel di mesin, pasang satu tarik, pasang satu tarik. Nah, makanya kelebihan dari simpul 4 itu stabil. Nah, jadi antara senar horizontal senar vertikal itu sama-sama 28 semua atas bawah 28. Nah, itu mungkin daya kedutnya juga lebih stabil, nyaring bunyinya istilahnya karena stabil semua kanan kiri. Nah, terus kelemahannya ya pasti karena tarikannya lebih kencang dan sambil cepat putus itu. Jadi nah, itu
tips di simpul ya, biasanya di simpul. Orang banyak menyesuaikan, wah pingin yang simpul 4 ya, itu siap biayanya lebih mahal. Tapi ya tergantung kita juga, udah beli senar-senar mahal gampang putus. Nah itu tips dari saya. Nah mungkin saya simpulkan lagi, sekarang menyesuaikan dengan diri kita masing-masing. Kita pinginnya, oh kekuatan saya pingin senar yang awet. Nah berarti saya dari yang 0,68 karena lebih tebal. Nah terus daya saya, oh saya nggak punya power nih, mau cari yang berarti yang stabil aja 29 atau 28 lah, 28 yang stabil, standar setengah-tengah. Oke, terus ternyata saya mau senar saya biar stabil nih, nggak turun dari 28 ke 27, berarti saya tarik 4 simpul. Nah itu tips dari saya, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan berguna untuk diri kita masing-masing. Ingat, semuanya tergantung dari kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.